Jember, Makassar, Lampung, di bawah Swiss Contact Indonesia. Swiss? Swiss Contact. Swiss negara NGO. Swiss? Ya, NGO-nya oh, itu Swiss. NGO-nya. Ya. Skills for Competitiveness. Kemudian ada pembinaan Asosiasi Kopi Wonosobo, Ketua Umum UMK Kopi Jawa Tengah. Ini masih jalan nggak? Lagi pasif, tapi Lagi pasif. Ya. Oke, Sama karena intinya di marketing juga. Korwil Komunitas Kopi Nusantara, pembina kelas barista program BLK Wonosobo, kelas kepariwisataan. Oke. Sekarang ketua klaster. Sekarang ketua klaster Kopi Kopi Wonosobo. Itu bedanya apa tuh sama yang UMK Kopi? Sama aja? Klaster itu lebih lengkap ya. Jadi klaster itu mengurusi lebih utuh dari hulu sampai hilir. Jadi lebih kompleks lagi ya? Ya, karena klaster lembaga yang dibentuk oleh pemerintah. Oh iya ya. Yang memang tujuannya untuk memberikan nilai kesejahteraan yang bagus untuk para pelaku usahanya. Oke. Jadi kita ini mau ngobrolin kemarin dari Mbak Yuli Rahayu itu mau tentang tema strategi pengembangan dan pemasaran produk kopi Wonosobo. Ini kaitannya dengan pembangunan Wonosobo 20 tahun ke depan. Gitu menarik, ya? Jadi rencananya Wonosobo akan dijadikan agrobisnis dan agrowisata kopi gitu ya? Ya, planning pemerintah begitu. Jadi Oke. nawacita yang lagi ngetren hari ini. Oke deh, kita ngobrolin yang ringan-ringan aja tentang kopi ini. Bapak punya data sebetulnya apakah di semua kecamatan Wonosobo tuh punya kebun kopi? Hampir ada semua. Hampir. Dan apakah setiap hanya kebun kopi itu beda-beda rasanya? Kalau Wonosobo tidak. Hampir Wonosobo mirip. itu ya untuk item yang varian atau varietas yang sama, spesies varietas yang sama, Wonosobo punya kecenderungan kemiripan rasa. Oh gitu. Tapi kan beda-beda tingginya juga ya Pak Tangin ya? Ada ya. yang 1.600, 1.400 mungkin gitu, yang paling beda rendah. Spesies varietasnya. Oh gitu. Kita di Wonosobo termasuk yang lengkap karena kita punya lokasi yang secara geografis itu kita dimulai dari ketinggian 300 mdpl. Jadi cukup rendah ya? Cukup rendah di Wadas Lintang, Kaliwiro itu cukup rendah. Mereka ada juga spesies varietas Liberica, Excelsa, kemudian kita juga ada Robusta, dan Robusta cukup besar di Wonosobo. Terus yang istilahnya paling kondang Arabica. Ya, aku tahunya dulu pembagian kopi itu hanya Arabica dan Robusta. Kalau Liberica tuh anaknya Arabica Robusta atau hasil perkawinan atau benar-benar beda? Betul beda. Karena Liberica itu kan dari dia punya keluarga sendiri, spesies varietas yang terpisah dari Arabica ataupun Robusta. Karena dia hampir semua sebenarnya gini, yang Indonesia itu sebenarnya hanya memiliki satu jenis endemik saja awalnya, itu Robusta, yang dikenal dengan Robusta Jawa. Robusta Jawa. Ya. Sementara seri yang lain itu sebenarnya lebih banyak dari Afrika. Seperti Liberica itu Liberium jenisnya. Itu bukan dari negara Liberia, bukan ya? Iya, memang dari Liberia. Akhirnya diimpor ke Indonesia, cocok ditanam di sini. Asumsinya begini, Liberica itu punya pengakaran yang bagus yang meminimalisir resiko penyakit karena kekuatan akarnya. Jadi diharapkan Liberica itu, karena uniknya begini, Liberica itu bahkan dia bisa tumbuh hanya dengan 1-2 meter mdpl. Jadi di pinggir laut aman. Bahkan sebagian di tanah bakau. Bagaimana dengan hasilnya? Hasilnya pun bagus. Tetap bagus Secara jumlah atau produksi. Hanya rasa memang beda. Karena dia menyerap, karena dia higroskopis itu ya. Sekitarnya ya. Betul, dia ada aroma bakau, ada aroma tanah gambut, ada aroma tapi Liberica di Jawa secara rasa sebenarnya cenderung lebih enak daripada, kalau asal tanahnya sebenarnya nggak tanah gambut ya
kayak di Pacitan itu Libericanya enak, betul-betul enak. Oh gitu. Pada Selintang itu hampir mirip sih sama Robusta taste-nya. Hanya memang dia kayak ada sedikit aroma rubber atau karet aja. Jadi kalau disangrai warna muda itu juga kurang cocok-cocoknya warna gelap-gelap. Tapi gitu untuk industri oke. Soalnya punya pasar sendiri-sendiri ya. Betul, untuk industri oke, nggak ada masalah. Untuk industri masuk saja. Saya pernah dengar tuh di Jogja itu ada kafe jual kopi yang dia jual sampai sekitar 30 rasa. Jadi ada kopi rasa rambutan, kopi rasa kelengkeng, kopi rasa mawar. Gitu ya. Jadi itu tergantung kalau ditanam dekat pohon rambutan ada aroma rambutan gitu apa gimana? Apa bawaan dari kopi itu sendiri enggak? Ya sebenarnya begini. Zat tepung yang ada di kopi itu kan dari biji ya. Dari biji yang memiliki zat tepung yang kemudian diproses untuk dibentuk dengan suhu tertentu, dikeringkan, kemudian dari zat tepungnya itu dibentuk zat gulanya dengan mayat proses. Artinya begini, zat gula di dalam zat tepung itu atau di dalam tepung biji kopi itu dia punya sifat bawaan yang sebenarnya tidak sedetail itu. Khasnya adalah rasa manis yang khas untuk kopi Indonesia ini cuma ada 3 saja. Sweet cane atau manis gula tebu, manis gula aren, kemudian manis bunga. Nah, kemudian dia akan dibawa kemana? Menjadi yang tadi dokter cerita. Rasa aneh-aneh macam-macam. Ya. Itu tergantung. Itu sekarang ini trennya itu infuse. Bukan ditambah-tambahin enggak ya? Iya, sekarang trennya dikasih. infuse. Betul-betul kopi itu di-infuse. Ini tren pasar. Kalau dulu orang cari originalitasnya kopi. Sekarang itu tren terkini itu orang infuse. Jadi mau diferensiasi rasa gitu ya? Iya, mereka pengen diferensiasi rasa, mereka masukin toples, habis panen petik merah, masukin toples, diisi rambutan, diisi stroberi. Oh gitu. Jadi walaupun sudah dalam bentuk biji kopi dia masih bisa menyerap. Amat sangat bisa. Enggak cuma waktu dia masih di dalam tanaman gitu. Enggak. Oh bisa. Jadi di-infuse buah yang dimau, cita rasa yang dimau, aroma yang dimau. Terus gitu. Kemudian ya. Jadi bisa aja hanya satu produk kopi, tapi karena dikasih macam-macam toples tadi bisa sampai 30 rasa. Dokter bisa browsing. Oke. Jadi jangan terkecoh, dok. Itu gitu. Jadi tren originalitas hari ini sudah hampir istilahnya. Jadi hanya penikmat kopi yang true, yang benar-benar sejati, yang cari yang kopi yang benar-benar original ya. Jadi nggak yang aneh-aneh ditambah macam-macam. Tapi sebenarnya masih oke, dalam artian masih oke karena sebagian pelakunya itu tidak menggunakan chemical. Jadi mereka pakai asli buah. Oh, buah dimasukin. Buah di jus. Di jus. Oke. Ya, prosesnya namanya nostos. Nostos itu ada 2. Satu pakai madunya atau pakai kelulutnya kopi. Yang nostos yang lain infuse. Istilahnya infuse nostos itu selain itu pakai tadi jus yang dimau, ada jus strawberry, jus. Itu langsung dimasukin basah-basahan sama jusnya itu? Iya, karena dia masih cherry. Oh ya. Dia difermentasi. Nanti dipanen berapa hari kemudian? Biasanya 7 sampai 15 hari, Dok. Oh, udah tuh baru disangrai, dibersihin, disangrai gitu. Belum. Enggak, masih panjang lagi? Dia harus dijemur dulu. Sampai semua taste-nya betul-betul meresap. Dijemur sampai kering, setelah kering baru dikupas. Kupas baru bisa disangrai. Lama. Ya, makanya mereka juga nggak murah. Oh iya benar. Jadi itu kayaknya satu teknik untuk menggait penyuka kopi yang masih muda-muda, yang sukanya yang rasa aneh-aneh. Asal jangan pesen kopi rasa ikan asin atau ikan lele. Gak ada ya. Ada aja rasa. Oh bisa dong. Anda menarik sekali idenya. Ini kopi rasa lele, lucu. Boleh coba itu. Boleh coba juga ya.
Terus di dalam klaster Kopi Wonosobo ini Bapak punya ada berapa ratus atau berapa ribu deh ini petaninya? Kalau karena begini, sepositif apapun ide pemerintah ataupun satu wadah, sebuah wadah itu prinsipnya tidak setiap orang setuju atau ingin berada di dalamnya. Oh iya, padahal sebetulnya tujuan pembentukan ini baik ya. Kalau misalnya dapat order dari pemerintah, misalnya Soviet nggak impor dari sini ya. Soviet dari Soviet Indonesia juga? ya, Soviet salah satu pasar yang bagus dari. Oh gitu, misalnya butuh 1.500 ton, sementara nggak bisa dipenuhi hanya dari 100 petani. Mungkin akan diajak juga kan ya, gitu ya, keuntungan join ya. Iya, pastinya begitu. Pastinya Okay. begitu. Tapi alhamdulillah klaster Kopi Wonosobo hari ini kita yang sudah ada di dalam klaster itu kurang lebihnya ada 12 kelompok tani. Potan. 12 kelompok tani. Kalau ngomong anggota variatif ya, ada yang 15 orang. Ada. Terus yang aktif ada di grup itu 60-an, 60 orang anggota yang aktif ada di grup. Tercatat brand yang sudah ada itu tapi belum aktif ya, artinya dia ada jadi anggota di grup cluster. Kita 130 brand. Artinya ada 130 pelaku usaha, baik petani pelaku itu ada di cluster kopi. Oke, jadi kan ada merek-merek sesuai lokasi ya, misalnya kopi Bowongso. Ya. Ada beberapa merek untuk itu ya, brandnya Bowongso. Nanti di kaki Gunung Bismo itu apa namanya? Sulkatan. Ya, ada lagi. Banyak merek ya. Sulkatan juga jadi anggota? Iyalah. Pasti. Kalau yang Wadas Sintang juga? Iya, Pak Sute, ya. Ada ya. Oke. Jadi hampir setiap titik desa yang menghasilkan kopi kita di klaster ada. Bahkan di klaster ada 2 pedagang gedenya ada. Jadi Kulaken. tengkulak kalau bahasanya ya. Tapi tengkulak itu asosiasinya jahat ya. Jadi kayak pengepul gitu ya. Ya, yang ngumpulin. Karena kopi nggak bisa diatur dalam artian begini. Harga terserah tengkulak itu nggak ada di kampusnya di Wonosobo ya. Khusus kopi berarti, kalau yang lain nggak kayak gitu. Enggak. Di Wonosobo ini nggak ada kamusnya. Oke. Jadi Wonosobo ya ikut harga pabrik. Karena harga pabrik itu sama masyarakat bisa dipantau setiap saat. Kan relatif stabil kalau pabrik ya. Stabil enggak juga. Oh, enggak juga toh? Enggak juga. Bahkan kopi itu ada kecenderungan kalau udah naik malas turun. Kayaknya cuma semuanya. Kayaknya semuanya kalau udah naik di atas nggak mau turun, yang pejabat aja gitu. Kita bahas apa sih nggak jelas. Oke deh, jadi salah banyak ya, bener banyak. Aku nggak suka ngomong salah satu, itu berarti salah. Bener tapi banyak, nggak cuma satu. Bener banyaknya keuntungan untuk join di klaster kopi ini kalau ada impor, ada proyek. Beberapa tahun yang lalu aku udah sering lihat ada pameran kopi, kok nih 2 tahun terakhir kok agak sepi, apa aku yang kurang update ya? Sebenarnya memang 2 tahun terakhir ini teman-teman para pelaku usaha itu lebih fokus kepada produksi produk, lebih kepada produk. Jadi event saya tidak menganggap sebuah situasi kejenuhan ya, enggak. Tapi begini. Teman-teman berusaha, sebenarnya yang kangen sudah banyak dong, yang menanti ada event banyak, tapi bahkan banyak sekali IO dan teman-teman yang kapan nih kita bikin event kopi lagi gitu ya? Hanya saja memang kita lihat trennya, karena pasca pandemi ini trennya gampang sekali berubah. Ya betul. Itu gampang sekali berubah. Itu karena salah satu bener banyaknya adalah kita tuh sedang resesi sebetulnya. Jadi orang efisiensi di semua lini. Jadi orang hanya memikirkan primer stok, primer, sekunder, yang kuarterner, tersier. Ada Bu Yuli Rahayu, come. Sini. Berempat? Ayo. Mas.
Oke, kita udah kedatangan tamu ini. Yo, rame-rame ngobrol, guys. Biar ditata sekalian Ditata kursinya. sekalian. Nah, Ah, masuk. Nanti kita ngajakin ngobrol. Monggo. enggak, sekali ini- jalan. Sekali jalan. Karena Iya. kita langsung on air. Langsung on air. Mbak Yuli sini? Oke. Nah, pakai headset nggak? Cuma 3? Oh ya sudah. Nggak apa-apa, udah. Iya. Aman. Oke, kita tadi udah ngobrolin beberapa hal ini kan. Aku memang ternyata udah mastangin ini yang aku dulu ke rumahnya main ke Tangen Roastery. Tapi udah long time ago. Iya. Udah long time ago. Nih, monggo. Kenalan dulu dong, Mbak Yuli Rahayu. Silakan mengenalkan diri sama temennya siapa aja. Datang-datang nih langsung. Langsung ditembak. Ya, saya ini temannya Mas Mustaqim. Nama saya Yuli Rahayu. Saya Deket lagi, biar bisa bareng join. ya Hmm. selama setahun ini mengikuti juga ngancani ya, menemani bagaimana Mas Mustaqim dan teman-teman itu dalam klaster kopi. Bagaimana mereka bersukaria, bergembira dengan suka dukanya gitu. Ya Nggak ada kami dukanya berdua lah. dengan Pak Kris ini di Bapeda di bidang ekonomi. Bidang ekonomi. Iya. Kita Yang- tadi baru nyindir-nyindir masalah ekonomi ya. Iya. Oh iya. Jadi kan gini, tahun-tahun kemarin itu kan ada event-event kopi beberapa kali ya. Dan 1 tahun, 2 tahun sekali tuh selalu ada. Ini berapa tahun, 2-3 tahun terakhir ini sepi kan kata Pak Tangin. Itu gara-gara, aku langsung nyela gitu. Itu gara-gara kita lagi krisis ekonomi gitu. Jadi orang hanya membeli kebutuhan primer ya. Tapi diam-diam Ah. ini dia Mas Kris ini yang berada di balik klaster kopi. Dia Ah, tahu iya, sejarahnya iya. seperti apa. Monggo Pak Kris, silakan diceritakan dari A sampai A, aksen sampai Z. Dulu idenya gimana? Karena dulu sebelumnya sudah ada, dulu apa sih Mas namanya sebelum Askawon. namanya Enggak, Askawon, lain. Asosiasi Kopi Wonosobo. Ya, lain. Beda? Jadi begini. Askawon dulu kan belum ada klaster. Mhm. Dulu belum ada klaster. Terus kemudian apa namanya? Mungkin karena teman-teman di OPD di pemerintahan juga kesibukannya banyak sehingga mereka nggak sempat untuk istilahnya harus menelusur pelakunya siapa aja, petaninya siapa aja. Terus kemudian masing-masing juga istilahnya bekerja berdasarkan apa yang menjadi potensi dari masing-masing pelaksana teknisnya aja. Sementara kalau kami ini pelaku, maka kami akan menelusur semua lini dari hulu sampai hilir. Mhm. Nah, pada saat kita ada di Dinas Koperasi UKM misalnya, Mhm. di skop UKM itu kan yang dibina mereka yang sudah punya produk, Nah, nggak mungkin dong petani. nah. Nah, akhirnya sebagian teman-teman petani belum kehandle. Terus karena sama dengan pertanian, dinas pertanian yang dihandle adalah petani yang Yang sudah menghasilkan produk. ya Sementara- yang belum menghasilkan produk. Hulunya sini belum keurusan. Nah, Ya, kita tanya sebagian. nih, Mas Kris. Ya. Gimana tuh idenya mengadakan klaster kopi? Apa juga ada klaster nanti klaster alpukat, klaster mangga, klaster duren, atau klaster yang lain? Silakan Pak Kris ini deketan dikit. Terima kasih Dok Ya, Arlin. gimana? Oke, saya Kris Widiarto, saya dari bidang ekonomi Bapeda Kabupaten Wonosobo. Oke, langsung saja menyambung bahwa benar ada beberapa klaster komoditas. Oh, oke. Ada beberapa klaster komoditas. Yang pertama kopi, selanjutnya batik, Oh. klaster karika, klaster singkong, bambu, Gula kelapa. gula kelapa, ya, 6 atau 7. Oh, duren Ya, belum ada. belum Besok ada. kita bikin klaster duren. Oke, Sementara itu, memang waktu itu klaster kopi ini sempat vakum karena banyak hal.
Mulai 2023 kemarin ada beberapa klaster yang kami coba hidupkan kembali. Kita reorganisasi dan beliau ini Pak Mustain Ahmad Mustain. Tangan klaster ini ya. Saya suka ganti nama tergantung lokasi. Yang terpilih sebagai ketua. Oke. Kenapa beliau? Karena dari sisi umur mungkin beliau masih muda ya. Tapi kalau dari Ya sisi masih 20 tahun dikit lah. 27. Oke. tapi lebihannya untuk pengalaman, kemampuan teknis ya. Untuk sementara beliau termasuk yang Gercep. ya, Nah. termasuk yang disegani kalau di Wonosobo. Dan mudah dihubungi. Iya. Nah. Begitu. Kalau enggak hampiri rumahnya aja. Sih lagi biji kopi itu asik sendiri. Ya. Benar, berarti kita ngomongin dulu ya. Kalau kita Iya, ngomongin iya. dulu, betul sekali kalau di Wonosobo ini terkenal bahwa kopi Wonosobo itu punya MPIG, Dok. Nah itu, apa tuh kepanjangan aku tadi udah baca lupa. Perlindungan indikasi geografis. Masyarakat Perlindungan indikasi geografis. Jadi kopi Wonosobo itu diakui bahwa ini khas Sindoro Sumbing. Oke, Bismo nggak diakui. Oh nggak terima aku. OTW sebentar. Sudah kita masukkan ke Gunung Kembang nggak masuk. belum. Gunung Kembang masuk ke Sindoro Sumbing. Oke, ya. Sementara ini ke depan nanti rencana sudah kami masukkan ke draft rencana kegiatan bahwa untuk tahun 2026 apabila disetujui kami akan mengusulkan MPIG untuk wilayah Bismo. Gunung Bismo. Iya. Bagaimana dengan yang nggak punya gunung wadas Nah, lintang? sebenarnya yang khas kami lain. pernah mengajukan dua sebenarnya. Hah? Robusta sama karena robusta kita sebenarnya sangat berbeda, amat sangat berbeda Dibanding? bahkan dengan Jawa Tengah yang lain. Oke. Kita mirip robusta kita itu bodinya itu lebih tebal daripada robusta Jawa Tengah ataupun bahkan Temanggung yang paling banyak produksinya. Kita lebih tebal. Temanggung tuh bukannya Sumbing juga ya? Sindoro Sumbing. Sebenarnya begini, kalau ngomong Arabica sebenarnya ini sejarah MPIG Wonosobo ya, Sindoro Sumbing. MPIG Sindoro Sumbing ini salah satu pencetusnya, salah satu foundernya, selain artinya dukungan waktu itu almarhum Pak Renaldi sebagai ketua IG di Jakarta itu namanya Mbah Modoron. Mbah Modoron itu Pak Lurah Sukantan. Oh iya. Waktu itu almarhum juga. Beliau juga yang membantu untuk merilis itu dan beliau juga pengurus di awal ada MPIG Sindoro Sumbing. Hanya kemudian MPIG ini lebih terkenal digunakan oleh teman-teman Temanggung. Dan pengurus Wonosobonya vakum. Artinya waktu itu join antara Temanggung Wonosobo. Ya karena secara indikasi geografis memang Sindoro Sumbing ini mirip. Iya. Bismo juga mirip. Karena Sumbing itu punya beberapa kabupaten kan? Ya. Kenapa nggak diambil Wonosobo semua ya? Nggak boleh. Karena yang enggak, waktu itu begini, hubungannya dengan kebutuhan luasan sama kebutuhan kapasitas produksi. Waktu itu supporternya adalah pabrik yang mensponsori itu dulu sebagian dana itu dari pabrik. Di dulu grupnya Luwak lah ya. Untuk bisa dapat IG. Nah, dulu supportingnya dari situ. Sehingga jadi butuh luasan yang gede, Bismo Sindoro Sumbing digabung jadi satu, MPIG Sindoro Sumbing, tapi nggak ada Bismonya. Nah, ternyata berjalannya waktu, kopi Bismo itu sangat berbeda dengan setelah orang banyak yang kenal, banyak yang gitu. tahu. Jadi nggak bisa dijoin jadi triple gitu. Sindoro Sumbing Bismo S2B atau BSS atau SBS gitu ya. Harusnya begitu ya. Iya, biar berteman gitu. Jadi Ya. trio kuek-kuek. Ya, tapi masalahnya kemudian karena tidak disebut, orang cenderung tidak tahu kalau sebenarnya Bismo ini masuk klaster Sindoro Sumbing, termasuk iya. IG Sindoro Sumbing. Hanya ternyata dalam perjalanannya karena ketidaktahuan juga yang memberikan satu keuntungan, Dok. Gimana? Orang jadi mengeksplor cita rasa original kopi Bismo. Ternyata kopi Bismo punya karakter manis aren yang sangat kuat.
Padahal nggak ada pohon aren di Nggak situ ada di sana, jarang. Itu alamiah tergantung Betul, tanahnya jarang ya. arennya. Dulu pernah memang hutan aren itu di Gunung Bismo itu dulu Oh, lumayan. jangan-jangan nyerap akar sisanya dulu ya. Memang akar berasa aren juga ya. Fosil. Oh, fosil aren. Fosilnya aren. Iya. Oke. Jadi next akan jadi SS Indonesia Sombing dan klaster bisnis Apa? sendiri. MPIG Bismo. MPIG bukan. Bismo IG. sendiri. Jadi IG-nya berdiri sendiri karena ternyata ya berangkat dari ketidaktahuan akhirnya jadi istilahnya uniqueness untuk Iya. Gunung Bismo. Banyak dicari jadinya ya. Ya. Cari Dan ya. diantaranya tadi dok waktu artinya pada saat kopi itu saya bawa dari 2016 keliling Hmm. mulai dari Jogja, Jakarta, terus kemudian sampai ke luar negeri karena keunikannya kopi Bismo. Oke, sekarang kita ngomongin tentang target. Target kedepannya nih apa nih Mas Kris ini? Apakah nanti akan mengekspor sampai ke planet Mars, Wih. Merkurius, Jupiter? Amin. Atau kita mau ke dalam negeri dulu aja nih, biar full dulu menguasai pasar dalam negeri atau lebih banyak ke target ekspor? Kembali ke tadi, kita ke hulu, bahwa ternyata kita itu kopinya terkenal namanya saja, Nah, barangnya kurang. barangnya nggak ada. Barangnya kurang. Kurang Jangan saya nggak produksi. mau nggak ada, barangnya kurang. Visi Wonosobo ke depan, saya ngomongin visi nih 2025 2025. Jadi yang punya visi itu nggak cuma presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, tapi juga visi Bapeda, kabupaten ya. Kabupaten. Sebagai Oke. pusat agrobisnis, Oke, sebagai pusat good. agrobisnis terkemuka di Jawa Tengah. Masih Jawa Tengah nih dok, jadi nggak mungkin kita tahu diri lah. Ya, Jawa Tengah dulu. Jawa Tengah Oke, dulu. next. Kita tahu diri, artinya kalau kita ngomongin agrobisnis, artinya pertanian secara luas plus industri pengolahan. Di dalam agrobisnis itu Ya. terdapat pertanian secara Dari luas, hulu sampai hilir. ya sampai hilir. Kalau kita ngomongin agrobisnis, hulunya ada di pertanian on farm dan lain sebagainya, hilirnya ada di industri pengolahan sampai ujung tombaknya di pemasaran. Gitu. Nah, selama ini sampai saat ini di hulu ini sangat terbatas. Saya nggak tahu terbatas, saya belum tahu, bukan nggak tahu, saya tidak tahu, belum tahu apakah terbatas itu karena datanya yang saya tidak pegang atau memang Memang sedikit. gitu. Oh, iya. Seperti itu untuk urusan Atau dulu. banyak lahan tidur sebetulnya belum dipakai. Jadi kalau kita bandingkan dengan Temanggung, dikoreksi ya, kalau saya dikoreksi Pak Ketua, banyak sekali sepanjang Pingit, Pring Surat atau mungkin Bejen sampai Jumo itu perkebunan milik perhutani ditumpang sari dengan tanaman kopi. Jadi Bu Arlin kalau lewat mau ke Bejen itu kalau pas musim bunga sepanjang jalan itu wangi sekali. Artinya kasat Bejen mata. Aramboja. Yes, secara kasat mata tanaman kopi di Temanggung itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan Wonosobo. Mungkin karena Wonosobo itu sporadis kali ya. Di sini ada cuma 1000 misalnya hektar. Enggak sampai berapa hektar sebetulnya Ya. tanaman kopi kita. Jadi kita ngomong kultur nih. Nah, Bukan culture dok, kultur. ya. Bahasa culture, bahasanya skena. Kultur dok. Jadi kita ngomong kultur masyarakat Wonosobo itu sedikit sekali yang pekebun. Oh ya. Rata-rata mereka petani. Buat aku yang orang awam, aku nggak terlalu membedakan. Ya. Pokoknya mereka di Sawah. sawah aja gitu di kebun. Ternyata amat sangat berbeda. Beda. Amat sangat Seberapa berbeda. jauh perbedaannya? Jauh. Ah, Tidak ada pekebun yang saya hampir tidak menemukan, atau mungkin kalaupun toh ada sangat kecil. Itu mungkin 1:1000 pekebun yang oportunis dong. numpang gimana? Oportunis. Artinya oportunis itu mudah sekali menangkap peluang dan merubah pola. Ternyata mereka cuma turun temurun aja. Kecenderungannya seperti Jadi itu. nggak mau Dan mereka menerima punya inputan. tingkat, bukan nggak mau menerima. Pekebun itu punya tingkat kesabaran yang jauh lebih hebat daripada petani. Iya kah? Ya, Contoh? dalam artian kesabaran menahan diri, bukan kesabaran menerima sesuatu ya. Menahan diri untuk mengganti Ya, tanaman? untuk mengganti tanaman, mengganti pola hidup, Karena mungkin pola ragu-ragu lingkungan. ya, kan kemarin dicoba tanam misalnya salak,
tapi salah udah harganya ngedrop banget. Cobalah ditanam diganti ini misalnya. Nanti apa untung, nanti panennya mungkin masih 15 tahun lagi misalnya gitu kali ya. Ya. Di antaranya itu, tapi kemudian pekebun itu lebih kepada karena tanaman perkebunan selalu berusia panjang. Oh ya. Sementara kalau kita ngomong petani itu 3 bulan sekali panen. Ya, mereka itu produknya mereka produk yang berhitungannya tuh bulan bahkan hari. Nah kalau itu nunggunya tahunan. Sementara mereka tahunan, artinya itu membentuk kultur, membentuk. Nah, nyun sewunya begini. Dominasi masyarakat petani di Wonosobo, petani cabai, terus harus ditumpang sari sama kopi. Petani, mereka kayak nggak sabar dong, nggak sabar. Nungguin terus berapa kemudian tahun. ya, terus bahkan pekebun di Wonosobo itu sudah lama rusak, dalam artian secara nyun sewunya, secara mental tanpa sadar mereka rusak dengan masuknya industri kayu dong. Jadi diganti kayu. Iya. Kayu juga bukannya jangka panjang ya? 5 tahun panen, 3 tahun setengah panen. Nah kalau kopi berapa tahun panen? Kan 4 tahun juga bisa. Tapi panennya habis dong. Kan panen ditebang. Ya panen tebang, nanam nol lagi. Iya. 5 tahun lagi panen. Iya. Sementara kopi itu kan sekali, dan hasilnya begini, asumsinya begini. Kayu itu waktu lagi hit, begitu ditanam 5 tahun panen, hasilnya maksimal menurut mereka. Maksimal nih. Karena begitu ditebang, katakan waktu itu satu pohon untuk yang usianya 5 tahun bisa laku 300.000 misalnya. Dikali. Dia punya 1.000. Maka dia punya 300 juta. Udah kenyang banget tuh. Dari 5 tahun dia nggak nerima apa-apa gitu ya. Sementara kopi masuk tahun ketiga, katakan dengan luasan yang sama, dia punya 1.000 batang misalnya. 1.000 batang itu di tahun ketiga sudah mulai panen sih. Tapi kan panen terus. Ya. Panennya bertahap. Panennya bertahap kecil. Mungkin tahun pertama panen atau tahun ketiga itu mereka cuma dapat duit 1 juta. Setelah itu dapat duit lagi baru 5 juta. Setelah tahun kelima baru dapat paling 10 juta misalnya untuk 1.000 batangnya. Jadi ada level of patience. Jadi level kesabarannya memang berbeda baru sadar. Iya, Tapi jadi, kan tadi kan katanya mau dibuat tumpang sari kan, sementara tumpang sarinya kan tanaman 3 bulanan yang bisa panen, ya nggak sih? Jadi dari situ juga bisa dapat. Nah, maka pentingnya kita ini pelaku kopi, pelaku usaha kopi. Pentingnya kami terus prospek ala sales dong. Gimana? Jadi kami terus prospek ala sales. Prospeknya prospek opportunity. Jadi apa ya? Ada dunia multi level itu namanya BO ya. BO itu business opportunity. Jadi kami menyampaikan ke teman-teman milenial, teman-teman petani kopi. Nah, salah satu keuntungan event adalah event itu bisa memicu interest dong. Ya, ini event bisa memicu interest anak muda atau pelaku usaha muda atau petani muda untuk mau kembali ke kebun, untuk mau mengolah hasil produksi pertanian supaya menjadi salah satu sumber value mereka. Nah, ini yang memang salah satu keuntungan event itu dong. Akan tetapi lebih daripada itu, kami berusaha untuk tidak pernah berhenti memberikan edukasi business opportunity dengan edukasi yang kita kasih ke mereka supaya mereka semakin interest. Jadi klaster ini dibikinnya kapan itu, Pak Kris? Mulai kapan? Kalau periode pertama, kalau saya tidak salah 2019. Oke, sudah sejak klaster didirikan sudah banyak petani-petani baru, pekebun-pekebun baru nggak yang terus interest? Aku ada tanah nganggur, tak tanam kopi deh, gitu. Muncul hilang. Jadi belum bisa ngikat banget ya? Kayaknya harus dikasih prinsip ekonomi dulu di depan, kuliah ekonomi ya. Ini ahli ya. Unik sebenarnya kalau petani kopi, kita ngomong petani ya dok. Kita ngomong, jadi pekebun. Nah, kita ngomong petani di kopi itu, khususnya di Arabica itu ngakunya petani, mereka nggak mau disebut pekebun. Oke. Karena begini, rata-rata jadi begini, Arabica itu awal naiknya kan dari gunung dong.
Gunung basicnya para pelakunya petani bukan pekebun. Hanya yang di bawah yang memang basicnya pekebun. Jadi sekarang kopi itu antara petani dan pekebun, mereka berada di tengah. Ya. Ya, tapi mereka menyebutnya petani kopi. Akhirnya seluruh dunia, seluruh Indonesia itu bahwa pelaku hulu kopi namanya petani. Oh iya, oke lah, boleh lah. Itu cuma masa istilah saja ya. Tapi sebenarnya amat sangat berbeda. Sebenarnya amat sangat berbeda. Yang penting kan dikerjain aja. Betul. Kopinya ditanam, Betul. dirawat sampai panen, Betul. sampai jadi diekspor gitu ya. Betul. Nah, kita ngomong-ngomong kapasitas produksi sebenarnya. Keresahan kami sama nih antara Bapeda, petani kopi dan sebagainya. Keresahan kami sama. Jadi karena waktu pertama kali muncul ke permukaan, karena dulu ada dua induk, istilahnya dua induk atau dua pusat perhatian kopi yang pertama kali muncul ke permukaan di era munculnya tren Arabica naik. Ada Selukatan sama Bowongso. Selukatan ini masuknya ke ranah industri. Sebenarnya Selukatan muncul lebih dulu, tapi Selukatan masuknya ke ranah industri pabrikasi. Sementara Bowongso masuknya ke industri, kita mau industri skena lah ya, industri tren kafe, industri kafe. Oh ya, industri kafe. Nah, industri kafe itu lebih mudah sekali muncul ke permukaan. Orang mengenal. Nah, ternyata Dok, kalau industri pabrikasi kan nggak tampak. Iya, karena langsung masuk pabrik kan. Langsung masuk pabrik, nggak tampak. Walaupun secara kapasitas produksi lebih besar. Pada akhirnya kami berpikir bagaimana industri ini bisa kita nikmati juga sama pelaku usaha yang ada di Wonosobo dan sama petani yang ada di Wonosobo. Maka kemudian saya coba perlakukan awalnya sama, kepenginnya jual ekspor dan menjadi pedagang besar dan menjadi tajir dari dagangan gitu. Ada masalahnya banyak. Ya tadi masalahnya kestabilan bahan baku, sumber source, jumlah yang naik turun dan sebagainya. Akhirnya salah satu ternyata berjalannya waktu, pola yang paling tepat pada saat itu bagaimana kopi itu bisa maksimal dikonsumsi lokal. Jadi target lokal dulu. Target lokal, bahkan belum Indonesia, belum nasional. Lokal Wonosobo apa Jawa Tengah? Wonosobo. Oke. Jadi Wonosobo itu ternyata ada salah satu keunikan masyarakat Wonosobo ini, Dok. Ini penting dokter tahu. Apa tuh? Wonosobo itu punya lokal pride-nya yang luar biasa. Taunya aku lokal pride-nya Karika. Nah, jadi begini, orang Wonosobo adalah orang yang selalu pengen ikut tren apa yang ada di luar, terutama Jogja ya, khususnya Jogja. Apa yang lagi rame di Jogja, mereka nggak pengen ketinggalan. Nah, pokoknya kiblatnya sana. Ya, jadi Wonosobo itu bahkan yang sesuatu yang kadang belum pernah ada di Wonosobo, asal muncul saja di Jogja. Jadi menjamur. Iya, di Wonosobo mendadak menjamur. Terus tren apapun itu mudah sekali dimakan sama masyarakat Wonosobo. Terus tingkat konsumsi atau daya konsumsi masyarakat Wonosobo itu tinggi. Wonosobo terkenal sangat konsumtif. Jadi kalau sekarang misalnya produksi kopi Wonosobo sendiri totally itu berapa persen yang diserap lokal, berapa persen yang diekspor? Nah, ini kalau nih. ngomong angka, Silakan itu Bu Yuli Rahayu Istiawan. Ya. Ya, kalau soal apa yang diserap lokal itu karena kita memang masih apa fokus diserap lokal itu kisarannya sekitar 70% ya Mas ya, untuk yang diserap lokal. Dan untuk ekspor mungkin masih sporadis juga. Ya, kita belum membayangkan itu dia. Kalaupun ada juga, belum stabil juga. Jadi nggak misalnya, oh ini udah langganan Rusia selama 3 tahun, ternyata cuma 3 bulan terus berhenti. Baru di event-event mungkin ya. Ya, kami belum pernah ekspor dalam jumlah besar. Bahkan ekspor yang pernah terjadi itu kita ekspornya sudah dalam bentuk roasted bean, pembelinya bayarnya Australia lewat PT Bunga Kembang Semarang. Dan itu pun belum bisa rutin gitu. Ya, kita baru waktu itu hanya 3 kali. Jadi maksudnya karena pesanannya yang mandek atau karena kurang
suplainya, Iya. demand-nya udah besar Iya. tapi suplainya kurang. Suplainya yang masih kurang. Ya, keyakinan sustainability supply-nya. Ya, sehingga apa ya, kami sambungkan di hulu, tadi disampaikan Pak Kris bahwa di hulu itu masih sangat kurang jika dibandingkan dengan permintaan. Maka kami di pemerintah Kabupaten Wonosobo selalu berupaya untuk bagaimana menggandengkan antara pekebun kopi, tadi pekebun ya, pekebun kopi, Dia maunya kemudian petani. gitu. Apapun Petani yang itu, punya kultur Nggih. pekebun. Apapun itu namanya, Iya, sabar. segala sesuatu upaya untuk bisa mendongkrak produksi kopi di hulu itu, ya diantaranya hasil kita ya berdiskusi dengan beberapa pihak, kita kemungkinan kerjasama nanti dengan perhutani gitu ya. Keuntungan yang diperoleh ketika ada tumpang sari kopi itu, hutan-hutan kita bisa semakin lestari ya, makin lestari. Tentu saja syarat dan ketentuan berlaku, artinya mungkin jarak berapa meter harus Ada ini ya, supaya bisa sama-sama optimal. betul, jadi tidak rebutan sumber daya yang ada di tanah. Iya, sebetulnya masalahnya apa itu? Karena kan kalau aku pahamnya sebagai orang awam, jadi tidak ada seperti panen kopi gagal. Nah, kalau misalnya rambutan kan rontok karena hujan. Kayaknya Ada sekarang kok. keseneng nggak terlalu banyak. Itu ada juga. Ada. Bukannya dia stabil-stabil aja. Enggak juga. Jadi Efek ada pandemi gagal sama. panen ada juga. Ada juga. Gara-gara? Efek pandemi kemarin karena jadi begini. Pandemi kemarin itu kan tidak hanya menyerang kepada kita manusia. Oh gitu. Iya, pandemi menyerang ke semua, ke tanaman nyerang, ke hewan nyerang. Gimana tuh maksudnya? Oke, Ah. kopi kena COVID. Nah, itu nggak nyambung Kopi buat kena- aku ya. Jadi COVID kaitannya dengan pemasarannya. apa yang sekarang begini, kalau kita mau secara medis, yang diserang secara kalau secara keilmuan medis, apa sih yang diserang dari COVID itu apa? Untuk ke makhluk misalnya manusia misalnya. Nah, utamanya kan yang di paru-paru, tapi kan dia bisa sampai komplikasi kemana-mana. Lebih kepada imunitas, dok, ya. Ya. Pelemahan imunitas. Nah, terus waktu zaman COVID itu juga terjadi. Maksudnya gimana? Sama. Ada Terjadi ke penyakit. hewan, terjadi ke hewan Oh. juga dengan penyakit kuku dan mulut dan kuku, sehingga banyak sapi mati, banyak kambing mati, banyak hewan ternak tumbang. Nah, terus hubungannya apa? Kalau ke tanaman, mereka semua khusus tanaman yang berbasis kafein, semua kapasitas produksinya drop seluruh dunia karena COVID, karena serangan imunitas. Jadi serangannya kan airborne, dok. Serangan lewat udara ini kadang ya kita nggak harus bersentuhan dong kalau COVID itu. Pada saat Karena kan biasanya kopi kan di tempat yang sepi, yang nggak banyak makhluk. tapi udara kan bisa kemana aja, dok? Udara bisa. Sekarang nyuwun sewu, PMK itu sapi di gunung Hah? di Wonosobo kan nggak main, mereka nggak main bareng sama sapi di Jepara, nggak main bareng, dok. Tapi terjadi endemi di mana-mana. Ya, kurang lebih begitu. Nah, begitu juga dengan durian, kakao, kopi, teh, semua drop. Hampir 2022 itu hilang. Jadi penurunan produksi drastis. Penurunan produksi amat sangat drastis. Bedanya di Indonesia, dok, petani kita tidak memperlakukan kopi seperti yang petani luar negeri lakukan. Gimana? Petani luar negeri memperlakukan kopinya seperti tanaman hortikultura. Mereka pengennya kopi itu tidak putus panen selama 1 tahun, mereka maunya itu 2 tahun panen, mereka maunya itu jarak tanam hanya 1 meter, mereka maunya. Jadi itu perilaku tanaman hortik yang dipaksa ke kopi, sehingga mereka tidak punya imunitas yang bagus. Oh, I see. Jadi itu rebutan makanan tadi ya, Mbak Yuli ya? Ya, yang terjadi, dok, yang terjadi pada saat mereka waktu itu membuat iri teman-teman pelaku usaha kopi Indonesia, yang terjadi mereka
2022 gagal panen harus diganti semua tanaman. Dan Indonesia masih melihatnya kita nggak ada apa-apanya dengan mereka. Bahkan kalau kita ngomong data ini agak ngeri-ngeri sedap. Apakah benar Indonesia itu eksportir yang masih keempat, kelima? Enggak, Indonesia sebenarnya tertinggi. Oh, tertinggi sebetulnya. Ya, tapi ekspornya ekspor bawah nota, bawah meja. Oh, gitu ya. Nggak lewat negara ya. Ya, Ekspor jadi gelap. ekspor gelap. Oh, iya. Dibeli sama Brazil misalnya, kita udah naik ke kapal dibeli sama Brazil di Malaysia, pindah nota aja, pindah kapal, pindah nota, ganti nota, nanti sampai Ini nggak lewat bea cukai, nggak tahu. bukan nggak lewat bea cukai, tapi data itu kan selalu dikeluarkan oleh negara penerima, bukan negara penjual. Oke. Sehebat apapun Indonesia mengklaim aku ekspor 1 juta ton misalnya, tapi dihitung negara penerimanya nggak ada tuh Indonesia Ternyata dari Malaysia ya, Malaysia tahun pertama gitu. Ya, karena kami pernah menemukan nota maaf nih, invoice-nya itu Brazil, di Kuwait itu dong. Ternyata. Betul-betul ketemu mata. Ya, karungnya Indonesia. Kita mau ngomong apa? Oke lah. Ya. Ya. Jadi pernah begitu. Nah, sekarang kembali ke, maaf, saya mundur dikit dok. Jadi salah satu itu. Terus hari ini kita recovery-nya cepat. Salah satu efek Vietnam, Brazil nggak panen karena tadi pola tadi adalah Robusta hari ini naik 3 kali lipat di Indonesia. Termasuk untuk Wonosobo juga. Seluruh dunia. Okay. Robusta naiknya 3 kali lipat. Petani diuntungkan. Saatnya kita prospek ke petani juga. Oke, semoga bisa sustain ya terus menerus. Harapannya begitu. Oke, nih Bu Yuli, ini mimpinya dari Pemda Wonosobo itu seperti apa untuk next? Karena jangka panjang ya. Ada jangka pendek juga, per 5 tahun, 10 tahun, 15, 20, atau buat 100 tahun ke depan yang kita udah nggak ada. Ya, dikaitkan dengan rencana besar visi Kabupaten Wonosobo sebagai pusat agrobisnis terkemuka di Jawa Tengah. Ini perkopian ini memberikan andil yang sangat besar sehingga PAD. Kalau PAD mungkin belum gitu, tetapi belum tampak. setidaknya Tampaknya aja yang belum. Dari luar. Filosofi kopi itu segala sesuatu masalah itu tidak harus dipecahkan atau diselesaikan dengan cara bersitegang atau dalam rapat-rapat resmi, tetapi ya di tempat-tempat ngopi itulah diplomasi antar negara, diplomasi antar pihak-pihak yang bertikai atau yang belum rukun gitu, itu selesai di meja-meja kopi gitu ya. Nah jadi kopi di Wonosobo ini ya harapannya nanti menjadi salah satu cara untuk menggalang kolaborasi ya? Menggalang media sebagai media untuk berkolaborasi multi stakeholder ya. Gitu. Kalau misalnya aku boleh usul sebagai orang awam, Bupati kan punya kebijakan untuk di Wonosobo sendiri. Dia harusnya kalau boleh bikin aturan bahwa semua kafe Wonosobo harus menyerap kopi lokal, wajib misalnya at least 50%. Beberapa kopi kan mungkin aku mau pesen kopi Brazil, mungkin berapa ini ya, ukurannya kan cuma kecil-kecil ya. Kopi Brazil, Gayo misalnya, atau kopi dari Sumatera, Papua, misalnya Papua juga ada kan. Misalnya seperti itu. Jadi kayak yang swalayan harus punya satu tempat display untuk UMKM. Nah, untuk kopi Wonosobo, semua kafe di Wonosobo saya wajibkan 50% menyerap kopi lokal. Misalnya gitu, bilangin ya Pak Afif ya. Dan mungkin Pak Afif. Ke depan itu kita sedang menginisiasi ya Mas Kris ya. Jadi ada pojok ngopi nih di kantor Bupati Wonosobo. Ini masih kita menyiapkan. Jadi nanti yang tindak ke sekretariat daerah di kantor Bupati Wonosobo. Tapi bukan yang sasetan yang udah ditambah macam-macam. Ini adalah ini adalah etalasenya kopi Wonosobo gitu. Jadi ini juga salah satu upaya untuk mengenalkan
Wonosobo dengan keunikan kopinya gitu, yang punya cita rasa berbeda satu dengan yang Itu lain. idenya bagus menurut aku, cuman nggak semua orang ke kantor wakil bupati atau bupati ya guys ya nggak sih? Kayak aku aja ke sana belum tentu setahun sekali misalnya gitu ya. Kalau mau ke Bapeda juga ada loh, Oh, ya, gitu. kita juga Oh ya, ada jadi itu pojok-pojok ngopi. diwajibkan untuk setiap kantor pemerintahan. Arahnya seperti itu. Dan terakhir kita audiensi dengan Pak Bupati dengan klaster kopi, klaster batik, klaster domba Wonosobo dan klaster-klaster yang ada di Wonosobo. Itu Pak Bupati juga memiliki komitmen yang sama bagaimana agar klaster-klaster yang ada di Wonosobo juga sumber daya yang merupakan potensi Kabupaten Wonosobo itu bisa berkembang dengan Ya, tapi mungkin menurutku yang karena orang lebih ke pengunjung, kita belinya adalah di kafe misalnya gitu, di kafe langsung pasang kopi asli Wonosobo misalnya gitu loh, itu otomatis buat orang, karena Wonosobo menjadi kota wisata nomor 2 setelah Borobudur ya. ya. Orang-orang dari mana-mana karena viralnya Instagram, YouTube, viralnya TikTok, Wonosobo menjual banget. Dan itu bisa next Pak Afif juga mewajibkan misalnya untuk hotel-hotel homestay yang ada di Wonosobo wajib menyediakan kopi Wonosobo gitu. Sampein Pak Afif ya. Gitu, otomatis nanti karena semua homestay Wonosobo ini kan udah berkembang dalam 5 tahun terakhir luar biasa ya, pesat banget pariwisata tuh Pak Agus tuh ya. Mesti besok dia bikin balon udara lagi. Nah, selain balon udara juga kopinya juga harus gitu ya. Pak Tangin setuju banget kan kalau misalnya seluruh kafe ada pojok kopi, kopinya tulis kopi asli Wonosobo. Orang mesti interest banget tuh. Aku kalau kemana-mana juga coba produk lokalnya sini apa sih? Aku mau cobain. Nah, seperti itu. Wonosobo sih insya Allah kalau untuk coffee shop itu sudah. Berapa persen? Tapi kan belum di SK BUP-nya misalnya. Belum. Nah, kalau misalnya ada apa? Dukungan SK Bupati. Kalau di rumah sakit bilang hospital by law, nah itu government by law-nya misalnya seperti itu. Jadi punya undang-undang yang kuat untuk bahwa semua pemilik kafe itu harus menyerap kopi Wonosobo dan harus memasang plang kopi Wonosobo loh, gitu lah misalnya. Di RSUD ada pojok ngopi ya. Aku belum tahu. Kita berharap ada juga gitu ya. Ya nanti tinggal bilang dokter Danang kan Iya. mau ngopi. Oke, apalagi nih? Minggu depan Pak Kris mau pingin apa lagi? Pengennya saya sekarang berposisi sebagai seperti Bu Ali deh. Saya tanya ke sana. Mengenai mewajibkan hotel untuk menyajikan kopi Wonosobo. Ini kami sampaikan di beberapa forum dan dijawab oleh pengusaha hotel. Mohon maaf Pak Ketua, dijawab oleh pengusaha hotel. Kami mau sekali kalau menggunakan kopi Wonosobo sebagai komplimen di breakfast di kamar, tapi harganya enggak. Oh, harganya nggak worth it, jadi kemahalan. Kemahalan. Bukan kemahalan. Bukan kemahalan. Mereka yang terlalu murah. Kita nggak boleh bilang produk kita kemahalan. Oke. Mereka yang terlalu murah. Contoh sederhana begini. Dunia hotel itu kita seringkali tidak bisa menafikan. Yang namanya dunia hotel itu mereka akan menekan serendah mungkin harga produksi mereka. Betul, itu prinsip ekonomi banget itu. Ya, dan hotel itu amat sangat begitu. Jarang sekali hotel yang paham. Hanya hotel-hotel tertentu. Karena kebetulan begini, saya juga punya produk di hotel. Ada produk-produk saya di hotel. Hanya memang hotel yang bisa beli barang saya yang high end. Gitu. Yang komplimen di kamarnya harganya sudah 50-60 ribu. Sementara hotel-hotel yang ada di Wonosobo ini standar kondimen kamar itu cuma 5.000 rupiah. Walaupun dia jual 500 ribu, kondimennya 5.000. Artinya karena itu kan bukan kopi asli ya, udah campur krim and the gang. Ya. Ada teh, ada kopi, tapi 5.000 rupiah. Ya. Anda bayangkan kalau mereka sebenarnya gini, tambahinlah 5.000, masa pelit amat sih. Jadi produk kita yang kemahalan atau mereka yang terlalu pelit? Jadi itu. Jadi aku tadi mau bilang
siapa yang bahil ya? Jadi gak enak nih. Nah, kalau saya lebih berani dong, karena kita sama-sama swasta ya. Iya. Kita sama-sama swasta, saya berani menyatakan bukan kita yang terlalu mahal. Memang hotel-hotel itu sangat pelit, amat sangat pelit. Padahal hotel sekarang suka naikin harga sesuka hati ya. Betul, mereka amat sangat pelit. Mereka Iya. orientasinya kepada keuntungan yang maksimal. Itu Iya. saya berani saja ngomong begitu. Kita sama-sama orang swasta. Itu sama Anda nggak dengan- mungkin dong pemerintah Bapeda begitu. Iya, Kalau iya. saya sih berani. Dia soalnya harus berdiri di tengah. Iya. Wasit, prit Ya. gitu ya. Pilih semuanya. Pilih Ya, semua. tapi yang paling penting begini, hari ini sebenarnya bukan tentang semata-mata bagaimana kami sebagai pelaku usaha ngotot bahwa harga kami tidak mahal atau hotel yang harga kami kemurahan. Kita akan bangun perilaku pewisata, perilaku para andalan okupansi hotel, para pelaku wisata, para tamu yang datang. Bagaimana kami akan terus memberikan coffee experience untuk para wisatawan, coffee experience untuk para tamu, sehingga mau tidak mau hotel membeli produk karena permintaan tamu. Suatu saat yang rame itu hanya yang menggunakan kopi asli lokal. Hotel yang rame hanya hotel yang menggunakan kopi asli lokal. Suatu saat akan begitu. Aku pernah nginep di hotel di Jakarta di Borobudur tahun 2004. Waktu itu kita nikmati kopi itu tahun 2004 itu harganya 60.000. Berarti sekarang 150.000 kali itu kopi ya? Sebenarnya kalau Udah secara 20 tahun yang lalu. secara value tidak terlalu berbeda. Secara kan begini. Kopi itu saking masifnya, dulu kopi masih dianggap barang mewah. 2005 saya itu orang yang termasuk wong desa lah bahasanya gitu. Orang yang terhentak kaget karena tagihan nota stroke espresso saya harganya 70.000 dong. Secangkir kecil pahit. Cuman dikasih cookies sama air putih di sebelahnya dan 70.000. Di Brazilian Espresso di salah satu gedung di Sudirman di SCBD. Itu cukup bikin saya kaget, dan tapi itulah pintu untuk jadi kenal kopi dan interest. Oke. Dan suatu saat saya percaya bahwa hotel akan menyediakan kopi asli. Bahkan nyun sewunya begini, belum lama saya dihubungi salah satu hotel Wonosobo, hotel yang berbintang, dan mereka minta kopi asli dalam bentuk biji dengan harga kapal api, nggak masuk nalar. Jadi kami yang kemahalan atau mereka yang tidak paham? Jadi kayaknya memang perlu ada pemahaman bahwa kita tuh kalau mau local pride, hargailah dirimu setinggi mungkin. Bukan Sebetulnya hanya seperti local itu ya. pride. Sebetulnya seperti itu ya. Jadi jangan membuat hargamu tuh serendah mungkin gitu loh. Jadi supaya kita punya daya saing. Aku setuju sih sebetulnya. Ya yang dijual value ya, value. Ya apalagi kalau kita ngomong kesehatan, barang bagus, punya manfaat kesehatan yang cukup bagus, kok harganya kok mau dipaksa sama dengan yang nilai manfaat kesehatannya nggak ada, kan yang sangat berbeda. Iya, kayaknya itu cuma masalah beda kelas aja sih. Ada orang yang pilih yang tipe deluxe, super, atau tipe premium banget yang semalam 15 juta, 20 juta, ada yang 600, 700, misalnya gitu. Itu memang berarti everybody tuh punya setiap every produk punya konsumen masing-masing. Betul. Ya, jadi seperti itu. Jadi yang disasar dirimu memang ya high end. Tidak juga. Hampir semua guest house yang ada di Telaga Menjer semua pakai kopi asli. Hampir semua. Mereka pakai kopi asli. Harga mereka berapa? Nggak mahal. 400, ya, 500, 700, sama dengan hotel-hotel. Sama. Bisa ternyata. Bisa. Kayaknya menyerap juga kan? Ya, bisa. Mereka bisa seperti itu. Kenapa yang kelasnya katanya bintang nggak bisa? Nah, itu tugasnya Mas Kes sama Bu Yuli itu. Bagaimana bisa penetrasi ke sana, bisa dipertemukan. Sebenarnya bagaimana
bukan bagaimana ini, tapi bagaimana komponen itu bisa mereka pahami dan mereka ambil sebagai satu serapan. Itu aja dong. Ya. Itu aja. Kalau saya melihatnya ke situ, saya tidak melihat yang lain karena bahkan dengan kenaikan harga bahan baku robusta yang 3 kali lipat, 3 kali lipat, hotel itu nggak mau naik. Dari harga yang masih 1 kali lipat. Robusta harga dasarnya 30.000, hotel beli 100.000. Hari ini harga dasar robusta itu 80.000, hotel maunya 100.000. Jadi nggak nyambung. Ya, maka harga tertinggi masuk ke hotel sekarang cuma 120, 130 yang tertinggi. Ini itu realita. Tapi nyun sewu, ya nggak semua hotel juga. Ya. Hanya yang well Kita nggak boleh educated. sebut nama ya, Nggak boleh ya. Hanya yang well educated hotel dong. Oke. Oke deh, Mbak Yuli mau sampaikan apa lagi nih? Ini mau last time kita mau penutup. Kemarin Mbak Yuli tanya aku, seberapa aman sih minum kopi ya? Iya. Karena kandungan kafein itu 4 kali 100 cc aja sehari dan tanpa gula. 4 kali 100 4 cangkir. 4 Tanpa gula ya, Dok, ya? tanpa 4 ya, itu maksimalnya. Itu ada yang memberi efek kesehatannya juga ke hati juga bagus. Terus Gitu. anu dok, sedikit ini spill dok, Apa? isu kandungan kopi yang lain selain kafein dok. Aku nggak tahu. Itu harus baca lagi. Oh iya gitu ya. Oh iya. Ya dominannya kafein ya. Ya, karena Mesti mereka kan juga ada taninnya. Ya, antioksidan ada yang lain. antioksidan yang lain. Ya. Mereka punya bahkan niacinamide di dalam kopi. Jangan-jangan ada 1000 kandungan yang lain itu Wah, seperti yang lain juga. Mungkin 0,000% Iya, gitu ya. kita Karena tunggu dokter nanti Oh, ya. Itu aku bukan dokter kopi tapi ya mungkin kalau yang untuk sehat sih nggak apa-apa ya. Tapi dengan yang mungkin hipertensi mungkin agak terbatas, nggak bisa sesuka hati seperti yang lain. betul, tapi sebenarnya ada juga cara menikmati kopi yang aman, bahkan untuk orang Yang misalnya aman, yang solihah gimana itu? Enak nanti aman, bahkan untuk Kita mau orang ada yang, waroma. bahkan untuk orang yang punya hipertensi dong. Ah. Misalnya teman-teman hipertensi, ibu hamil, itu memang sebaiknya mengkonsumsi low caffeine atau decaf. Mereka tetap dapat sensasi kopinya. Oh ya, jadi ada Ya. produk dekafeinnya dia. Ya, Ya. ada, itu bisa dengan decaf. Dan decaf itu tidak harus disimpan dulu atau diproses decaf dulu. Bahkan dari cara seduh itu kita bisa kurangi jumlah kafeinnya. How? Dengan cara seduh, difilter dengan suhu yang sudah ditentukan. Ada kelasnya kok dok, aman. Nah, repot banget ya. Harus masuk termometer dulu, ini kurang 1 derajat ini gimana ini? selap dingin ya dok. Oke deh, ini yang terakhir nih, Iya. Pak, maunya dipanggil Gus atau Enggak, Bapak? Tangin. Pak Tangin, harapannya buat Kopi Wonosobo seperti apa? Sebut dalam singkat. Harapannya buat Kopi Wonosobo tetap Kopi Wonosobo akan memberikan value atau nilai kesejahteraan yang baik untuk para pelaku usahanya, baik dari hulu sampai hilir, dan tetap memberikan kenikmatan untuk para penggemar. Jadi tuan rumah di negeri sendiri dan negeri orang. Boleh ya. Yuli, silakan. Harapannya kan, ore, tepuk tangan. Terlambat. Oke. Yuli pengennya apa? Ya, tadi udah disampaikan ya. Jadi Kopi Wonosobo itu menjadi satu media yang mencerdaskan warganya. Gitu. Menjadi satu media untuk mengakrabkan semua pihak. Oke, coffee time. Ya, monggo. Oke, Mas Kris. Ada 2. Yang pertama sustain, artinya hulu harus dipelihara. Karena petani milenial semakin berkurang. Iya, betul itu karena jumlah petani nggak bertambah ya. Betul, itu Oke. kami pengen seperti itu. Maka kami kerjasama dengan membangun hubungan dengan stakeholder di luar pemerintahan. Yang kedua, menyambung kembali ngendikannya Pak Bupati, Pak Wakil Bupati waktu itu juga Pak Sekda. Kalau kita jualan Kopi Wonosobo, di brandnya, di etiketnya itu
yang paling besar adalah Kopi Wonosobo. Baru di bawahnya lokasi-lokasi atau brand dari masing-masing. Sukatan gitu ya. Yang besar pertama yang eye catching banget itu ya. Betul. Supaya kita ingin melihat bersama-sama Kopi Wonosobo menjadi tuan rumah di negeri kita sendiri. Kayaknya aku bisa punya bahan untuk ngobrol berikutnya nih gara-gara Mas Kris nih. Ada klaster duren, klaster karika, bisa ngobrol lagi tuh, bisa dipecah-pecah lagi tuh. Besok klaster alpukat dibuat juga ya. Klaster ada produk dual cluster. Apa tuh? Oleh-oleh dari kopi. Produk dual cluster. Jadi dia kopi gula aren. Oh iya. Saset, Dok. Nah, ini. Simple. Ini oleh buat Dr. Arlin dan tim. Silakan dinikmati. Kopi Makrom. Makrom lah. Ya, Romlah. Romlah. Oh iya. Romlah itu nama mertua, Dok. Iya. Biar disayang, menantu tersayang. Kopi gula aren. Biar Tapi gula disayang aren yang mertua. dari Kaliwiro itu. Ya, Ada Kayak Wanda dari Sita yang Wanda khasnya. Sita. Gula semut namanya. Gula semut. Mm-mm. Bukan gula aren, beda. Iya, Sama. gula aren tapi Sama. dikasih Beda nama. Ya, semut itu bentuknya saja. Bentuknya seperti Jadi semut. begini, Oh iya iya. dinamakan gula semut karena itu kayak sarang semut yang dihancurkan, wujudnya sama dengan gula yang kristal coklat. Sesama itu semirip itu namanya. Tapi ada kalau gula. yang aren sama yang dari gula kelapa Kelapa. yang diderus itu beda Sama. kan? Beda. Beda. Maksudnya apa? Aren Makanya beda. tuh badan aren sama yang gula Aren sama kelapa dari beda. deresan. Deresan Dari kelapa, aromanya deresan- berbeda. aroma udah beda. Nggak beda. bikin yang gula kelapa. Ada. Kalau ibu mau Oh ada juga. Namanya apa? Kopi gula kelapa. Ya, kalau mau dibuatkan ada juga. Oh gitu. By Tap- request. by Request. Ini buat satu gelas 100 cc atau 200 Itu cc? 200 cc 200 cc. atau 150 anu cukup. Cangkir kan rata-rata 150 ya. 50 cc ya. Ya, kalau 100 terlalu sedikit lah. Ini ceritanya ini udah dipasarkan di mana aja nih atau hanya untuk pemesan-pemesan? Enggak, kalau itu memang dipasarkan secara umum. Kita lebih orientasi ke online. Terus kemudian peminatnya lumayan banyak kok. Berarti kalau bulan pertama rilis itu 2000 saset keluar. semua online. Lumayan. Enggak, lebih ke offline. Karena Pak Tang ini setahu aku dia nggak punya toko, jadi kamu beli ke rumahnya. Ya, Keren ya pokoknya. kan sekarang nggak penting ya toko dalam bentuk fisik tuh nggak penting, karena Ya. sudah banyak Marketplace. apa tuh namanya Ya. marketplace, Tokopedia. Anda bisa pesan ada di Gria Makrom, Gria Makrom ada di Shopee, ada di Facebook, ada di Instagram. Gitu. Nanti Ya. tinggal tambah ongkir. Ya, tinggal ditambah ongkir. Gria Oke. Makrom. Oke, nampaknya pembicaraan kita sudah sampai di situ, masih dalam 1 jam bersama Dr. Arlin. Sampai lupa ya, kita baca dulu ya bersama-sama ya. Setia Negara FM, sehat bersama Setia Negara. Pak Kris belum tahu kan? Bersama. Bersama apa ya? Bersama apa? Apa ya? Iya, kok bersama? Bukan bersama. Ya kenapa bukan bersama? Guyang-guyu bareng. Ya, ini gitu. Jadi penuh Itu gara-gara Dr. Danang, tahu. Ini joke ini. Oh iya betul. Oke, kita boleh berbangga karena rumah sakit yang punya radio di Indonesia itu cuma ada 2. Tapi menarik, Dok. Apa tuh? Awal saya datang saya baru tahu karena setelah sekian lama saya nggak masuk ke rumah sakit ini, main ke sini. Masuk pertama itu yang muncul bukan Aroma kopi. obat. Tapi aroma roti. Aroma kopi, aroma roti berasa masuk mall. Nggak masuk rumah Memang sakit. dulu cita-citanya kita begitu. Karena orang masuk rumah sakit, kalau selalu ke rumah sakit tuh mindsetnya bau obat, susternya galak, kayak gitu kita udah rubah. Bau Kita mau seperti pembersih. mall, udah Lantai. ada Eskalator. eskalator, kayak gitu. Luar biasa, keren. Keren, terima kasih apresiasinya, Re. Jadi orang boleh ke RSU hanya belajar untuk naik eskalator. Dan juga kesannya lagi Apa tuh? ketika ketemu Dokter Arlin gitu ya. Dokter ini boleh Ramadhani ya. Oh iya, ternyata dokternya nggak mewakili. Aku dokter aneh sendiri di sini. Ya, yang jelas sudah jelas ada kopinya di bawah. Iya, sudah. Memang salah satu cita-citanya begitu. Jadi supaya itu harumnya sampai belakang loh. Ya. Bau kak. Dan kalau mau nyoba produk saya yang ready to drink di kantin RSUD sudah ada.
Oh gitu. Ini baru promosi. Belum ada orang lagi tutup puasa. Ya, kebetulan karena bulan puasa lagi libur. Oh gitu. Ya, nanti setelah lebaran mulai lagi ada. Oke deh. Ini promo ini. Iya, boleh lanjutkan. Promo colongan. Iya. Namanya promo colongan. Ini makasih kita udah dapet nih Mas Devita, Mas Dika, kopi Makrom. Gula Jawa aren. Gula aren. Ya, sama sih ya, gula Jawa ya, sama aja ya. Gula Jawa, gula Jawa. Ya. Cuman beda gula semut lah pokoknya, yang kecil-kecil jadi gula semut. Kita tutup ya. Ya, boleh. Mungkin next bisa kita sambung lagi dengan klaser-klasernya Mas Kris yang beranak pinak itu. Banyak banget deh. Banyak banget, besok Ya. ngomongin karika, besok ngomongin apa gitu ya. Bisa berjilid-jilid nanti ya. Dan di luar klaster. Oh iya, 7 jilid Ya, ya. Kak. Tujuh klaster. Di luar klaster itu banyak sekali yang bisa dijadikan bahan untuk kita bersama. Oke deh. Nanti nggak rampung-rampung sampai buka di sini. Oke, kita tutup dulu ya. Makasih banget ini Mas Angin, Mbak Yuli Rahayu Setiawan, Mas Kris Widiarto atas kedatangannya ke studio. Biasanya kami ngomongin tentang dengan dokter-dokter ngomongin kesehatan. Hari ini kita ngobrolin tentang kopi Wonosobo. Please be proud of local pride. Kopi Wonosobo. Yeay. Terima kasih. Jadi kalau Madiun tuh local pride-nya itu kue itu tuh apa tuh yang mahal itu? Madiun itu apa namanya? Brem. Bukan, brem udah lewat. Yang roti itu loh. Bruder. Cokro itu. Bruder Cokro itu ditulisnya local pride of Madiun. Jadi kalau di itu nanti local pride of Wonosobo. Oke, kita tutup ya. Oke. Jadi ya tutup beneran ya ini. Tadi mau nutup gak jadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.